Pada tahun 2010 di kota Anning, Provinsi Yunnan, seorang pria muda ditemukan tewas dalam kondisi termutil. Investigasi polisi kemudian mengungkap bahwa pria ini ternyata dibunuh oleh istrinya, ayah kandungnya, dan adik perempuannya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini? Bergabunglah dengan saya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, bersama-sama kita akan mendalami kisah nyata di balik kasus kematian Chen Ronggang. Pagi hari di tanggal 25 September tahun 2010, seorang petugas kebersihan kota Anning, Provinsi Yunnan, sedang melakukan aktivitas rutinnya, menyusuri danau dan mengumpulkan setiap sampah yang berserakan di perairan tersebut. Tiba-tiba, pandangan matanya tertuju pada sebuah kantong plastik besar berwarna hijau yang setengah mengambang. Dia mengambil kantong plastik itu lalu membukanya, namun tak disangka-sangka, dia malah menemukan sepotong kepala manusia dengan kondisi yang membusuk. Petugas kebersihan ini ketakutan dan segera menelpon kantor polisi terdekat. Sekitar 10 menit kemudian, polisi datang mengamankan temuan tersebut. Kantong plastik berisi kepala manusia itu lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Berdasarkan bentuknya yang sudah membengkak dan hampir busuk, korban diperkirakan sudah meninggal sejak 3 hingga 10 hari yang lalu. Wajahnya dalam kondisi bengkak membusuk, sama sekali tidak bisa diidentifikasi. Petugas forensik hanya bisa menyimpulkan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia sekitar 30-an, serta terdapat beberapa retakan di tengkorak bagian alis dan bagian hidung, yang mungkin disebabkan trauma benda tumpul. Di samping detail-detail tersebut di atas, petugas forensik juga memberikan catatan bahwa, selain luka sayatan di leher yang sifatnya masih baru, korban juga memiliki bekas jahitan luka lama di bagian belakang kepala. Terkait bekas jahitan ini, seorang polisi ingat ada sebuah kasus yang baru terjadi 4 hari yang lalu, yang mungkin berhubungan dengan kematian korban X. Pada jam 3 dini hari, di tanggal 21 September tahun 2010, seorang pria bernama Chen Ronggang menelpon polisi dan melapor bahwa dia terluka di bagian kepala. Polisi mendatangi alamat yang sudah disebutkan sebelumnya, dan mendapati bahwa kepala pria bernama Chen ini memang dalam kondisi terluka berlumuran darah. Dari bau mulutnya, Chen diduga dalam kondisi mabuk, di mana dia kemudian bercerita kepada polisi bahwa tadi, dia bersama temannya pergi memancing di sungai. Tiba-tiba si teman ini menyerangnya tanpa alasan. Chen berhasil melawan, sementara temannya itu kabur entah kemana. Polisi kemudian membawa Chen ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-lukanya. Setelah itu, dia dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih terperinci. Namun saat itu Chen dalam keadaan mabuk dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Akhirnya polisi menelpon pihak keluarga Chen. Tak lama, istri dan adik perempuannya datang ke kantor polisi, memberikan keterangan bahwa Chen sebenarnya jatuh sendiri di tangga karena dia mabuk. Istrinya yang bernama Jiang Deying, kemudian berkata pada polisi, lebih baik mereka membawa Chen pulang ke rumah untuk beristirahat. Nanti kalau kondisinya sudah membaik dan mabuknya sudah hilang, mereka akan datang lagi untuk memberikan keterangan. Namun sejak saat itu, Chen maupun istri dan adiknya tidak pernah lagi datang ke kantor polisi. Berdasarkan cocok logi bekas jahitan luka di kepala korban X dan kasus yang ditangani polisi 4 hari lalu, 2 petugas mendatangi alamat rumah Chen Ronggang, di mana mereka hanya bisa menemui Jiang Deying, istri Chen, yang berkata bahwa suaminya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan dia tidak tahu kemana suaminya pergi. Jawaban tersebut menimbulkan sedikit kecurigaan, karena saat itu, mereka seharusnya sedang merayakan festival pertengahan musim gugur di Cina, yang mana, itu adalah salah satu festival penting yang harus dirayakan bersama keluarga besar bagi masyarakat Cina. Chen pergi dari rumah sudah beberapa hari tanpa kabar, dan Jiang istrinya tidak tampak cemas sama sekali, bahkan tidak merasa perlu untuk menghubungi suaminya. Sekali lagi, hal ini sangat tidak normal. Dengan izin Jiang Deying, polisi melakukan pemeriksaan ke seluruh ruangan, di mana mereka mendapati barang-barang pribadi semacam dompet dan KTP Chen masih ada di rumah. Bagaimana mungkin seseorang pergi selama beberapa hari tanpa membawa uang dan kartu identitas? Polisi kemudian menanyai beberapa tetangga yang memberikan keterangan bahwa pasangan suami istri Chen dan Jiang pindah ke lingkungan tersebut sekitar 3 tahun yang lalu, di mana Jiang sang istri mengelola sebuah penginapan kecil di sana. Namun para tetangga ini juga menambahkan bahwa Chen dan Jiang sangat sering bertengkar dan berkelahi. Dari sana polisi mendatangi rumah sakit dan meminta berkas perawatan luka di kepala Chen Ronggang 4 hari yang lalu. Memang benar, saat itu dokter melakukan penjahitan di bagian belakang kepala Chen yang terluka.
yang mana letaknya persis sama dengan jahitan luka di kepala korban X. Berdasarkan semua info ini, polisi menduga bahwa korban X kemungkinan besar adalah Chen Ronggang. Jadi, dengan dalih untuk keperluan investigasi orang hilang, mereka meminta sampel DNA putra tertua Chen. Sampel DNA itu kemudian dicocokkan dengan DNA korban X. Hasilnya, korban X adalah Chen Ronggang. Polisi segera menggeledah rumah Chen dan menemukan bercak darah di dinding rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dipastikan bahwa bercak darah ini adalah darah milik Chen. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Chen Ronggang kemungkinan besar telah dibunuh dan dimutil di rumahnya sendiri oleh pelaku yang belum bisa ditetapkan. Oleh karena itu, Jiang Deying selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tanya jawab. Di ruang interogasi, Jiang Deying membuat pengakuan yang mengejutkan, di mana dia mengaku bersalah atas kematian suaminya, tapi wanita ini mengklaim bahwa pembunuh Chen Ronggang yang sebenarnya adalah Jikui mertuanya, alias ayah kandung Chen. Pembunuhan itu juga melibatkan adik perempuan Chen yang bernama Hui, dan kekasihnya yang bernama Hua. Polisi langsung melakukan pencarian terhadap 3 orang yang dimaksud, yaitu Jikui, Hui, dan Hua. Sehari kemudian, pada tanggal 26 September tahun 2010, Hui dan Hua kekasihnya berhasil ditangkap, sementara Jikui sang ayah, yang telah melarikan diri ke kota lain, pulang lagi ke kota Aning untuk menyerahkan diri pada hari yang sama. Selama interogasi, mereka berempat memberikan keterangan yang serupa, dan mengakui kejahatan mereka yang membunuh Chen Ronggang. Si ayah kemudian mengarahkan polisi ke lokasi tempat dia membuang potongan tubuh Chen yang lain, akan tetapi, ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Mengapa mereka kompak bekerja sama untuk membunuh anggota keluarga sesadis ini? Jikui, ayah Chen yang berusia 55 tahun, mulanya mengelola sebuah hotel kecil di kota asalnya. Hotel ini dia warisi dari kakek Chen, yang membuat kondisi keluarga mereka bisa dikatakan termasuk lebih dari cukup secara finansial. Jikui dan istrinya memiliki 3 orang anak. Chen Ronggang adalah anak bungsu dan menjadi satu-satunya putra di keluarga tersebut. Tragedi menyedihkan di keluarga mereka bermula sejak kelahiran Chen. Sebagai putra satu-satunya, Chen sangat dimanja dan selalu dituruti semua kemauannya. Jikui dan ibu Chen tidak pernah memarahi putra mereka itu, tak peduli sebesar apa kesalahan yang dibuat oleh Chen. Alhasil, Chen tumbuh menjadi anak yang nakal, bertindak semaunya, dan tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, kalau mereka sesayang itu terhadap Chen, mengapa Jikui membunuhnya? Menurut Jiang istri Chen, dialah yang menjadi alasan mengapa mereka membunuh pria 30 tahun itu. Mundur beberapa dekade sebelumnya, ketika Chen berusia 14 tahun, dia bertemu dengan Jiang Deying yang berusia 16 tahun. Jiang adalah yatim piatu yang tinggal dengan kakeknya yang berumur 70 tahun. Sehari-hari, Jiang bekerja membantu orang berjualan sayur di pasar, hingga kemudian dia bertemu Chen Ronggang dan kedua remaja ini saling tertarik satu sama lain. Hanya beberapa hari setelah Jiang dan Chen berkenalan, kakek Jiang meninggal dunia. Chen bercerita kepada orang tuanya betapa kasihan nasib Jiang, dan karena rengekan dari si bungsu ini, Jikui dan istrinya mengizinkan Jiang untuk tinggal di rumah mereka. Jiang sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan orang tua Chen. Dia yang selama kini hidup sebatang kara, jadi memiliki keluarga lagi. Di lain pihak, orang tua Chen menganggap Jiang sebagai putri angkat yang sangat berbakti. Jiang selalu berusaha menyenangkan hati Jikui dan ibu Chen. Di hari-hari selanjutnya, dia tidak lagi berjualan di pasar, melainkan membantu mengurus bisnis hotel keluarga Chen semampunya. Namun baru 2 bulan setelah dia tinggal di sana, Jiang Deying hamil, bukan karena diganggu oleh Jikui. Jiang hamil karena disetubuhi oleh Chen Ronggang. Di usia 15 tahun, Chen sudah menjadi ayah dari seorang putra, dan karena dia masih di bawah umur, orang tuanya tidak bisa menikahkan Chen dengan Jiang Deying. Alih-alih, mereka hanya menggelar upacara adat yang sederhana yang dihadiri kerabat dekat saja. Dengan peran barunya sebagai pasangan Jiang dan ayah bagi putra mereka, Chen berkata bahwa dia ingin belajar bertanggung jawab, merantau ke kota Aning dan mencari kerja di sana. Namun sejatinya keinginan untuk mencoba bertanggung jawab itu hanya alasan yang digunakan Chen untuk menghindari tanggung jawab. Dalam perantauannya, Chen terus mengandalkan kiriman uang dari orang tua, yang mana uang itu dia gunakan untuk hedon berfoya-foya,
mabuk-mabukan dan berjudi, sementara anak dan istrinya masih ditanggung oleh Ji Kui dan Ibu Chen. Beberapa tahun kemudian, Chen pulang ke kampung halamannya tanpa membawa apa-apa selain tumpukan hutang. Bisa dikatakan, alasan dia pulang adalah untuk menghindari tagihan hutang di kota yang terus menumpuk. Sejak kepulangannya ini, sikap Chen Ronggang yang aslinya sudah buruk malah bertambah lebih parah. Dia sangat mudah tersinggung dan tetap tidak mau bekerja. Sehari-hari kerjanya hanya minum-minum, berjudi, dan tidur di rumah pelacuran. Hampir setiap hari ada saja orang yang datang ke rumah keluarga mereka untuk menagih uang yang dipinjam Chen. Tak hanya itu, perlakuan Chen terhadap istrinya juga sangat buruk, di mana setiap kali dia tidak senang atau suasana hatinya sedang buruk, Chen akan memukuli Jiang Deying sesuka hatinya. Terkadang dia mengikat Jiang di tempat tidur lalu memukuli wanita itu. Di lain hari, dia mengikat Jiang di kursi dan menyundut tubuh istrinya menggunakan alat solder. Jiang Deying kesakitan. Dia menangis dan merintih menahan rasa sakit, memohon belas kasihan suaminya untuk berhenti menyiksanya. Jiang adalah wanita yatim piatu yang malang. Tak ada satupun sanak saudara atau kerabat, tak ada tempat untuknya mengadu kecuali kepada kedua mertuanya yang baik hati. Orang tua Chen sangat menyayangi Jiang dan menganggap si menantu ini selayaknya putri kandung sendiri. Tapi masalahnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena sikap buruk Chen tidak hanya dia tujukan kepada Jiang, tapi juga kepada dua orang tuanya. Karena terus-menerus membayar hutang Chen, lambat laun bisnis keluarga ini menurun hingga bangkrut. Pada tahun 2007, Ji Kui menjual hotelnya untuk melunasi semua hutang si putra bungsu. Setelah itu, dia membawa istri dan Hui putri keduanya, pindah ke kota Aning. Chen dan anak istrinya juga ikut pindah, sementara putri sulung yang sudah menikah tetap tinggal di kampung halaman mereka. Di kota Aning, Ji Kui menyewa sebuah rumah besar dan menyulap tempat itu menjadi sebuah motel. Ji Kui bersama istrinya, Hui putrinya, dan Jiang menantunya, memulai lagi membangun bisnis penginapan dari nol, sedangkan Chen Ronggang si putra bungsu masih belum berubah, masih tidak mau bekerja, hanya minum-minum dan berjudi setiap hari. Setiap kali uangnya habis, dia minta kepada Ji Kui sang ayah, dan setiap kali hatinya kesal, dia lampiaskan kekesalannya kepada Jiang sang istri. Di kota Aning, Chen dan Jiang Deying mendaftarkan pernikahan mereka. Jiang lalu melahirkan dua anak lagi, seorang putri dan seorang putra, tapi mirisnya, dia masih terus diperlakukan secara buruk oleh suaminya, tak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Pernah pada suatu malam, Chen sengaja menelpon istrinya dan membiarkan wanita itu mendengarkan rintihan serta desahan nafsu Chen yang sedang bercinta dengan seorang pelacur. Jiang Deying merasa sudah tak tahan lagi menanggung derita lahir dan batin, dia ingin bercerai, tapi Chen tidak mau melepaskan wanita itu, atau Jiang dipersilahkan untuk pergi dari rumah mereka tapi tiga anaknya harus ditinggalkan. Jiang tidak bisa membayangkan tiga anaknya tinggal bersama seorang ayah yang brengsek dan tidak bertanggung jawab seperti Chen, jadi demi anaknya, Jiang memutuskan untuk tetap bertahan. Ji Kui akhirnya memutuskan untuk ikut campur dalam rumah tangga putra bungsunya. Namun apa yang terjadi? Chen tidak senang dan menyerang ayahnya, memukuli dan menendang Ji Kui hingga pria itu mengalami patah tulang rusuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di lain hari, Ji Kui kembali menolak untuk memberi uang yang diminta oleh Chen. Alhasil, seluruh tetangga turut menjadi saksi aksi kejar-kejaran antara Ji Kui dan Chen. Si putra bungsu ini mengacungkan pisau dan melempari Ji Kui menggunakan batu bata, sambil berteriak bahwa dia akan membunuh sang ayah. Mereka beberapa kali melaporkan perbuatan Chen ke polisi. Pria muda ini memang beberapa kali ditahan, namun hanya untuk sementara waktu, dan penahanan itu sama sekali tidak pernah menyelesaikan masalah mereka. Dalam keputusasaan dan rasa frustasi, Ji Kui menyerahkan motelnya untuk dikelola oleh Jiang sang menantu, sedangkan dia membawa istri serta putrinya pindah ke kota sebelah dan membuka motel kecil untuk mencari nafkah. Ji Kui sudah muak dengan tingkah Chen dan ingin pergi menjauh, tapi upayanya tak berhasil, karena Chen masih saja datang dan meminta uang untuk membayar hutang judi. Karena terus dirongrong sedemikian rupa, bisnis motel kecil itu pun tak lama bangkrut juga. Ji Kui yang sudah berusia 55 tahun, dari kecil sudah hidup nyaman dengan kerja keras dan kekayaan yang dia warisi. Akhirnya jatuh miskin dan di masa tuanya, Ji Kui harus bekerja menjadi kuli bangunan untuk menafkahi keluarganya. Chen Ronggang bukannya sadar atau merasa bersalah melihat ayahnya yang sudah berumur harus bekerja di lokasi konstruksi.
binatang ini malah memikirkan ide untuk bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak, dengan membuat ayahnya celaka atau meninggal, sehingga pihak perusahaan nantinya akan memberi uang santunan. Beberapa kali, Jikui selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan Chen menggunakan media racun. Jikui benar-benar putus asa, putranya sematawayang yang sangat dia sayangi sejak bayi, tak hanya ringan tangan memukulinya, tapi juga menginginkan kematiannya. Oleh karena itulah, muncul ide di pikiran Jikui untuk menyudahi semua masalah di keluarga mereka, dengan cara mengakhiri hidup Chen Ronggang putra bungsunya. Pada bulan Agustus tahun 2010, Jikui yang sudah muak dengan tingkah Chen, memanggil Jiangxi menantu dan Hui putrinya, untuk datang ke rumah dan membahas ide pembunuhan Chen kepada mereka. Setelah berdiskusi, ketiganya memutuskan untuk menyewa pacar Hui yang bernama Hua, untuk membunuh Chen Ronggang dengan imbalan bayaran sebesar 6.000 yuan atau sekitar 12 juta kalau dirupiahkan. Hua menyanggupi permintaan itu. Pada tanggal 21 September dia modus mengajak Chen pergi memancing di tepi sungai. Saat Chen tidak memperhatikan, dia memukul kepala Chen dengan batu, tetapi pria itu hanya terluka dan menyerang balik serta memukul Hua. Calon iparnya ini pun lari dan misinya gagal. Chen kemudian menelepon polisi, mendapatkan perawatan atas lukanya dan dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Tapi karena kondisinya saat itu sedang mabuk, polisi menelpon pihak keluarga, Jiang dan Hui lalu datang membawa Chen pulang. Tiba di rumah, Chen tampaknya menyadari bahwa seseorang di dalam keluarganya ingin membunuhnya, jadi dia mengancam bahwa nanti dia akan membunuh semua orang di keluarganya sebagai balas dendam. Jikui yakin bahwa Chen akan benar-benar menyakiti keluarganya, jadi dia memutuskan untuk menyingkirkan putra bungsunya demi melindungi nyawa anggota keluarga yang lain. Pada malam hari di tanggal 21 September tahun 2010, setelah Chen tertidur, Jikui dan Hua datang ke rumah Chen. Jiangxi menantu membukakan pintu untuk mereka sesuai rencana. Kedua pria itu selanjutnya masuk ke kamar tidur dan langsung memukuli Chen dengan menggunakan sebatang tongkat. Tak lama kemudian, Chen berhenti bernapas. Setelah memastikan Chen telah meninggal, Jikui dan Hua memutil tubuhnya menjadi 4 bagian. Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa hancurnya hati Jikui saat dia memutil tubuh putranya, Chen Ronggang si putra bungsu kesayangannya. Setelah proses mutil selesai, Jikui mengendarai sepeda roda 3 pergi menuju ke danau dan melemparkan potongan-potongan tubuh Chen ke sekitar danau. Agar tubuh Chen tidak mengapung, dia menambahkan batu bata sebagai pemberat di setiap kantong. Jikui mengaku menyesal telah membunuh sang putra, tapi dia berkata bahwa dia terpaksa, demi untuk menyelamatkan Jiang sang menantu dan 3 cucunya. Sementara Jiang Deying mengaku bahwa dia tidak menyesal atas pembunuhan suaminya, tapi dia merasa bersalah dan kasihan kepada mertua, ipar, dan anak-anaknya. Menurut Jiang, andai saja dia bisa lebih tabah dan rela menanggung derita atas siksaan lahir batin dari Chen, mungkin ayah mertuanya tidak akan senekat itu. Cara Jikui dan yang lain membunuh serta memutil Chen Ronggang sungguh brutal, tetapi mengingat apa yang dilakukan Chen selama ini, dan mempertimbangkan fakta, bahwa Chen memang pernah mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarganya, pengadilan menjatuhkan hukuman yang cukup ringan kepada 4 tersangka. Jikui sebagai otak dan eksekutor pembunuhan, divonis dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Hua divonis dengan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan Jiang Deying dan Hui divonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Ibu Chen dinyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan tersebut. Wanita ini selanjutnya ditunjuk sebagai wali untuk 3 anak Chen Ronggang dan Jiang Deying. Putranya sudah meninggal. Suami dan putri serta menantu juga sudah mendekam di penjara. Wanita ini kemudian menjual rumah mereka di kota Aning, lalu pindah ke kampung halaman membawa 3 cucunya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Apakah Chen Ronggang memang harus dibunuh agar mereka bisa hidup dengan tenang? Dan apakah hukuman untuk keempat pelaku sudah pantas? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.